Perkenalkan, nama saya Damli Suwandi Simamora SPD, beserta mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2020, kelas 1 di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Dengan nomor peserta 20.00.88.4293. Alamat saya dari Desa Sawanganyak, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Saya mengajar di Sekolah SMP Negeri 1 Pagai Utara dengan jurusan yang saya ampuh, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, yang berada di Desa Sawanganyak, Kecamatan Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Daerah yang masih tergolong 3T atau terisolir, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Dalam kesempatan ini saya mengajar di kelas 81 dengan materi yang akan saya bawakan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Baik. Semangat. Selamat pagi anak-anak. Baik. Sebelum kita memulai materi kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, materi pelajaran kita untuk hari ini tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Sebelum ke materi, Bapak ingin bertanya dulu, apa masih ingat materi pelajaran yang lalu? Masih? Tentang mobilitas sosial. Ya. Materi tentang pluralitas masyarakat Indonesia ini, ya, saya jelaskan apa artinya. Pluralitas itu berasal dari bahasa Inggris yang itu kata plural, yang artinya jamak. Kemudian bahasa Indonesia adalah pluralitas atau kemajemukan. Ya, artinya pluralitas masyarakat Indonesia itu adalah kemajemukan atau keberagaman atau keanekaragaman masyarakat Indonesia. Tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini ada dua hal, ya, yaitu tujuannya adalah dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, ya, peserta didik atau siswa atau nanti kamu, ya, bisa memahami, diharapkan mampu memahami makna dan mengidentifikasi pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi nanti mampu memahami, artinya mengerti, ya, apa itu makna pluralitas masyarakat Indonesia. Kemudian mampu menghormati dan menghargai keberagaman masyarakat Indonesia. Itulah tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini. Paham, ya? Baik, saya jelaskan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia atau kemajemukan masyarakat Indonesia itu sangat beraneka ragam, sangat banyak. Tentunya bisa kamu amati di lingkungan sekitarmu atau di sekolahmu. Banyak hal keanekaragaman yang kamu lihat, ya. Misalnya, ya, teman-temanmu, ya, dia berasal dari suku Nias, ya. Dia berasal dari suku Batak. Bahasanya keras, ya kan? Tajam, ya. Kalau misalnya suku Nias bagaimana? Warna kulitnya putih-putih,
bahasanya lembut. Orang Jawa bagaimana? Di Jawa ya lembut, ya kan? Benar? Kemudian bagaimana dengan suku kamu? Suku Mentawai ya, bahasanya lembut, ya, tidak kemana, baik, cantik-cantik dan ganteng, ya kan? Banyak hal atau keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kemudian kalau kita kaji lagi lebih dalam, perbedaan-perbedaan itu bisa atau keanekaragaman itu bisa dilihat dari perbedaan agama. Ya, perbedaan agama di negara kita ada berapa agama yang diakui? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu agama apa saja? Islam, agama Protestan, agama Katolik, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Perbedaan inilah yang harus kita pahami, ya, yang harus anak didik sekalian pahami agar terjalin hubungan yang saling menghormati dan menghargai. Ya? Paham ya? Selanjutnya ada beberapa hal atau faktor yang mendorong atau faktor akibat dari kemajemukan masyarakat Indonesia itu. Ya, faktor penyebab. Ya, yang pertama itu dari letak strategis dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Wilayah kita, wilayah Indonesia adalah letaknya sangat strategis. Ya, sebagai tempat perlintasan, ya, bagi para pedagang-pedagang dari luar, ya, dari luar, ya, melalui jalur laut, ya, mereka melewati negara Indonesia. Kemudian mereka berbaur dengan negara-negara Indonesia. Kemudian terciptalah kemajemukan atau keberagaman. Paham ya? Kemudian ada faktor penyebab yang kedua, perbedaan kondisi alam dan iklim. Kondisi alam dan iklim, ya, daerah kita banyak atau beberapa kondisi alamnya, misalnya kondisi alamnya seperti di daerah pesisir, ya, daerah pantai, kemudian di daerah pegunungan, ya, daerah pegunungan, cuacanya dingin, ya kan? Daerah pantai cuacanya panas. Kemudian daerah pegunungan itu namanya aja gunung, ya. Ada yang lembah, ada yang bukit. Tentunya mungkin di sana harus sifat-sifat orangnya, suaranya keras, ya. Kalau daerah pantai, misalnya daerah pantai karena udaranya anginnya kencang, ya, suaranya lembut, ya kan? Oke. Penyebab yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan ini juga sebagai penyebab keberagaman daripada masyarakat Indonesia. Ya, ilmu pengetahuan, ya, yang semakin maju, semakin meningkat, ya, semakin modern, itu mengakibatkan hal-hal yang ditemukan oleh manusia semakin berkembang, sehingga budaya semakin berkembang. Salah satunya penemuan seperti alat komunikasi, HP yang canggih, Android, ya kan? Jadi
kebiasaan atau keberagaman masyarakat Indonesia itu berubah, ya kan, menjadi beragam. Anda misalnya sering berbondong-bondong di internet atau di wifi, ya. Kemudian faktor penyebab yang keempat, penerimaan masyarakat terhadap kebudayaan lain. Ini juga sebagai faktor penyebab, ya. Di suatu daerah, misalnya daerah kita di Samangannya atau Mentawai, ya, kita misalnya suku yang lain masuk, ya, Batak, Nias, Jawa, ya, suku Jawa, suku Sunda yang masuk ke negara atau ke wilayah Samangannya atau Mentawai, ya kan? Kemudian masyarakat menerima, berbaur, sehingga terjadilah keberagaman. Paham? Itulah faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Kemudian Bapak jelaskan tentang perbedaan-perbedaan yang ada sebagai komoditas masyarakat Indonesia. Yang pertama dilihat dari perbedaan agama. Seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Ada 5 atau 6 agama, ya. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tentunya ini juga memiliki perbedaan-perbedaan. Ya. Agama Islam, ya, saya jelaskan sedikit. Agama Islam itu mereka beribadah dengan cara, misalnya dengan cara membuat pengeras suara, ya kan, di masjid pakai toa, ya. Kemudian beribadah setiap hari Jumat. Kitab sucinya Al-Quran. Bahasanya Al-Qurannya adalah bahasa Arab. Ya kan? Berbeda dengan agama Kristen. Ya, beribadah di gereja pada hari Minggu. Kitab sucinya Alkitab. Jadi perbedaan ini yang harus dipahami setiap orang agar tidak terjadi konflik, saling menghargai antara perbedaan-perbedaan agama tadi akan menjadi aset atau kemajemukan masyarakat Indonesia. Paham, ya? Kemudian ada lagi perbedaan budaya. Perbedaan budaya, ya, budaya-budaya yang ada di Indonesia itu sangat banyak. Ya. Dilihat dari tari-tarian, sangat banyak. Ya. Misalnya di daerah kita, daerah Mentawai itu tariannya, nama tariannya tari sekere. Nah. Kemudian tariannya misalnya dari daerah Batak itu kertor. Ya. Kemudian saya tampilkan, ya. Ini tahu ini? Tadi lihat gambar. Tarian dari Bali, ya. Dia seperti mau menerkam, ya. Tari apa namanya ini? Tadi apa namanya? Cak-cak, Pak. Ada di buku, silakan dilihat. Tarian cak-cak, Pak. Tarian Cak. kecak, ya. Tarian kecak. Ada di buku, ya. Di halaman 113. Namanya adalah tarian kecak, berasal dari Bali. Kemudian ada satu lagi tarian gambar di atasnya. Ini tari apa? Tari apa? Berasal dari daerah mana? Provinsi mana? Dari Aceh, ya. Yaitu yang disebut dengan tari saman. Saman. Jadi kalau misalnya kita belum pernah melihat ini,
mungkin kita merasa lucu, ya kan? Ya, Pak. Merasa asing, ya. Tetapi kalau kita memahami apa makna dari tarian ini, ya, akan merasa bahwa itu adalah keunikan, ya kan? Ya, Pak. Jadi itulah yang harus dipahami setiap manusia, setiap orang, bagaimana memahami suku-suku, tari-tarian, bahasa, ya, pakaian adat, kebiasaan-kebiasaan, atau acara-acara adat tradisional. Jadi kalau Anda paham atau setiap individu memahami itu, maka tidak akan terjadi konflik dan akan saling menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan tadi. Ya, paham? Pak. Jadi untuk hari ini topiknya Bapak ambil hanya 2 bagian ini saja. Ya, ini untuk topik selanjutnya nanti kita pelajari di minggu depan. Ya, tentang suku bangsa dan perbedaan. Bapak ingin buat dulu diskusi. Ya, diskusi. Kita diskusikan tentang perbedaan agama. Ya, nanti anak-anak sekalian silakan berdiskusi. Ya, hasil diskusinya nanti dipaparkan salah satu dari peserta kelompok. Ya, soalnya atau bahan diskusinya silakan ditulis. Kelompok 1 yang ini, kelompok 2 Natasya, ya, sama dengan kelompok 1. Bahan diskusinya yaitu tulis. Diskusikanlah dengan teman kelompokmu hal-hal apa saja yang kamu ketahui tentang agama Islam. Ya, tentang agama Islam, ya. Kemudian kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 5, soalnya diskusikanlah dengan teman kelompokmu hal apa saja yang kamu ketahui tentang agama Kristen Protestan. Ya, silakan berdiskusi. Waktunya 10 menit. Ya. Sudah siap? Ya, Pak. Ya. Bapak mulai dari kelompok 1. Silakan paparkan dulu hasil diskusinya. Benes, silakan Benes. Bacakan dulu hasil diskusinya. Ayo, ayo. Ya, silakan. Agama Islam, tempat beribadah, masjid, kitab suci Al-Quran. Perayaan Hari Raya Fitri dan Hari Raya Adha. Hari Jumat merupakan hari ibadah Islam. Bagi laki-laki memakai peci dan sarung, dan perempuannya memakai busana. Saat beribadah agama Islam menggunakan sejadah. Oh ya, bagus. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 3 yang sama topiknya tadi, silakan dibacakan. Kitab suci Al-Quran, tempat beribadah masjid. Hari besar yang dirayakan setiap tahun, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Hari penting yang selalu diperingati seperti Hari Raya Tahun Baru
Iya, bagus. Untuk kelompok 3 silakan di-upload. Jadi apa yang sedang tadi ya, beribadahnya di masjid, ya kan? Ya, Kemudian kita kuncinya adalah Al-Quran. Kemudian perayaan hari besarnya itu ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ya. Kemudian lagi ada keunikan tadi dari kelompok 1 pemaparannya. Kalau laki-laki kalau mau beribadah menggunakan peci dan sarung, kan? Ini berbeda dengan agama yang lain. Ya, jadi itu kita harus pahami. Ya, kemudian yang perempuan tadi memakai jilbab, mukena, ya kan? Kemudian ada lagi sejadah, ya kan? Nah, bagus untuk kelompok 1 dan 3 ya. Jadi agama-agama yang lain juga harus memahami tentang agama Islam tadi agar tidak merasa, agar tidak terjadi konflik, ya kan? Nanti mereka pas beribadah, kamu agamamu Kristen, kamu buat petasan atau mercun. Nah, itu sudah salah, ya kan? Kita tidak menghargai agama, sedang yang beribadah agama lain yang sedang beribadah. Paham ya? Untuk kelompok 2, silakan dibacakan. Agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa Belanda dalam kurung sekitar abad XB1 titik. Pada abad Abad 21 mungkin. Ya. abad 21 titik. Pada abad 21 Kristen Protestan berkembang dengan sangat besar yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dan Eropa ke beberapa wilayah Indonesia seperti di wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Jawa. Agama Kristen Protestan beribadah setiap hari Minggu. Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda dalam kurun sekitar abad 66. Sudah? Berapa? Kurang jelas ya? ya, Nah, tapi kita berikan saja hapus untuk kelompok 2. 2. Kelompok 4, silakan Bapak Buktinya Sophie. Agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia yang ada merahku kata buka kurung Kristen Protestan berkembang pada abad 21. Tempat beribadah Kristen Protestan berbeda. Agama Kristen Protestan wajib ke gereja setiap hari Minggu. Perayaan hari besar adalah Natal, Paskah, Gunung Agung, dan lain-lain. Pakaian yang wajib dipakai adalah kebaya, gaun, kemeja, kitab suci, Alkitab. Bapak. Sudah. Berikan aplaus ke kelompok 4. Kelompok 5. Ada, silakan bacakan. Kelompok 5 hasil diskusinya. Agama Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda sekitar abad 19. Pada abad 20 Kristen Protestan berkembang dengan sangat besar yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa di beberapa wilayah seperti di wilayah barat Papua, Sumatera Utara, Sulawesi
ya. Tentunya tadi agama Kristen Protestan, ya kan? Hari beribadahnya hari Minggu. Kitab sucinya Alkitab, ya. Kemudian tempat beribadahnya di gereja. gereja. Hari-hari besarnya adalah hari Natal, Natal, Paskah, hari Paskah, ya. Ya, Pak. Tentunya itu kamu tahu ya kan? Karena kamu ini yang kelompok 2, 4, dan 5 beragama Kristen Protestan, ya. Banyak hal lain lagi, ya. Dan juga perbedaannya tadi ada antara agama Islam, agama Kristen, ya. Di sini saya jelaskan lagi tentang agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Katolik. Ya, agama Katolik itu, ya, kitab sucinya, yaitu apa? Kitab sucinya adalah Alkitab, Alkitab juga ya. Hari besarnya atau itu pada hari Paskah dan hari Natal, ya. Kemudian tempat beribadahnya gereja, ya. Kemudian kalau agama Hindu bagaimana? Tempat beribadahnya agama Hindu di mana? Apa namanya? Pura, ya. Pura, ya. Kalau agama Buddha tempat beribadahnya apa namanya? Vihara, ya. Kalau agama Konghucu tempat beribadahnya di mana? Apa namanya? Benteng. Lenteng, ya. Lenteng. Jadi setiap orang harus memahami perbedaan agama tadi, saling menghormati, saling menghargai, ya. Itulah yang menjadi kemajemukan masyarakat Indonesia, ya. Dan harus tetap terjaga dengan baik, ya. Itu tentang perbedaan agama, kemudian perbedaan budaya sudah saya jelaskan tadi, ya. Sampai di sini materi pembelajaran kita. Untuk tugas selanjutnya silakan Anda baca topik perbedaan suku bangsa, perbedaan kebudayaan, baca di rumah, dan sekalian mengerjakan tugas latihan di halaman berapa? Tugas latihan halaman 127. Ya? Ya? Paham? 127. Baik. Sampai di sini saya ulas kembali, saya simpulkan, atau mari kita sama-sama menyimpulkan materi pembelajaran kita untuk hari ini tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Itu ada dilihat dari perbedaan agama, dilihat dari perbedaan budaya, perbedaan suku bangsa, perbedaan. Ya, perbedaan agama itu ada 6 agama yang diakui di Indonesia adalah agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian perbedaan budaya itu perbedaan ada dari tarian, lembah adat, suku, pakaian adat, acara tradisional,
agar terjadi kerjasama yang baik, ya, saling menghormati, menghargai, ya. Kemajemukan masyarakat Indonesia itu akan menjadi aset suatu bangsa Indonesia. Sampai di sini materi kita, ya. Silakan